Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian, azanallahu iyyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Tadhib atau penjelasan singkat dari kitab Matan Abu Syuja, buku dasar dalam memahami fikih mazhab Syafi'i. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya mengenai tayamum. Ini penting juga nih ikhwan nih, karena banyak di antara kita tayamum itu nggak paham. Padahal tayamum penting sebagai pengganti wudu. Ya, apabila tidak mendapati wudu atau ketika seseorang tidak sanggup untuk berwudu, dia tidak mendapati air atau ada air ternyata dia tidak sanggup berwudu karena sakit atau yang lainnya. Ya. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Syarat tayamum ada 5. Wujudul udri bi safarin aw maradin. Yang pertama ada uzur, ada halangan syar'i berupa safar, perjalanan jauh atau sakit. Ini yang pertama. Ya, yang kedua wadukhuli waqti shalah. Telah masuk waktu sholat. Artinya ketika dia tidak ada air, dia jangan tayamum dulu. Ini misalkan ini mau maghrib nih. Wah, nggak ada air, cari-cari air, nggak ada. Sampai air buat minum aja nggak ada. Beli, kan kalau ada yang jual wajib beli. Kalau ada yang jual wajib beli kalau kita punya uang. Bisa didapetin. Yang jual aja nggak ada. Wah, bingung kita. Bentar lagi maghrib nih. Tayamum boleh nggak? Sekarang nggak boleh. Sampai masuk nanti waktu maghrib. Pas maghrib sampai maghrib udah masuk waktu maghrib nggak ada juga yang kita dapetin, maka baru kita bertayamum. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa talabul ma. Dia telah berusaha mencari air tapi nggak dapetinnya. Apakah dicari, dipinjam atau dibeli? Nggak boleh dicuri. Dia nggak dapat. Dia cari air nggak ada, dia beli air nggak ada, dia pinjam air orang juga nggak ada. Dia cari, ya dia cari ke sana nggak ada. Ke mata angin sana nggak ada. Ada yang jual juga nggak ada. Kalau ada yang jual wajib dia beli kalau dia punya kemampuan. Mala yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Kaidahnya kata para ulama. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan suatu hal, maka suatu hal tadi pun menjadi wajib. Berwudu kita nggak sempurna kecuali beli air wudu pun jadi wajib. Misalkan nggak ada air, ada yang jual, maka beli itu wudu jadi wajib. Kita harus beli. Ya. Wa ta'adzuru istimarihi. Nah, syarat yang keempat, ada alasan untuk tidak bisa menggunakan air. Ya, seperti airnya ada tapi buat minum. Kalau dipakai buat berwudu nanti kehausan di perjalanan mati. Ya. Taib. Ya. Nah, yang kelima yang terakhir ya. Wa ta'adzuru istimalihi wa i'wazuhu ba'da talab. Ya. Setelah dicari ya dan ditemukan wa taratub tahiru lahu gubar. Setelah dicari ya wa turabu ya. Tadi apa? Wa ta'adzur tidak mungkin, sulit digunakan. Wa i'wazuhu ba'da talab.
Ya, ternyata setelah dicari, ditemukan, tapi ternyata dibutuhkan untuk keperluan lain, semisal minum dan yang lainnya. Kemudian watturabu tahirun lahu gubar. Nah ini sudah 5 itu dulu kita bahas mengenai 5. Nanti mengenai medianya apa? Itu yang tadi watturab. Tahir lahu gubar. Tanah atau debu. Nah, kita bahas ini mengenai syarat yang pertama. Tadi syarat yang pertama dari tayamum apa? Adanya uzur. Semisal safar atau sakit. Ya, kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, wa dalilu masyru'iyyatihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkannya tayamum Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Amal kitab wa qauluhu ta'ala, adapun dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, fa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falan tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau toilet atau kalian menyentuh wanita, ya, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan debu yang sa'idan, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu yang suci tersebut. Diusap wajah dan tangan. Ya, diusap wajah dan tangan. Adapun dari sunnah, ini jelas juga. Ya, kata Nabi SAW, waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan, waju'ilat ya turbatuha lana tahuran. Ya. Seluruh bumi, tanah di bumi ini telah dijadikan oleh Allah untuk kita sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Dan debunya dijadikan suci untuk kita jika tidak ditemukan air untuk tayamum seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Tanahnya, ya, idza lam najid al-ma'a, apabila kita tidak mendapati air, ya, apabila kita tidak mendapati air. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wadukhuli waqti shalah, telah masuk waktu sholat. Ingat tadi, mau sholat maghrib kita cari air sekarang nggak dapat, sudah dipastikan nggak ada, sudah dipastikan nggak ada yang jual. Sudah dipastikan gak ada yang minjemin, gak boleh langsung tayamum sekarang. Sampai nanti masuk waktu sholat. Karena bisa jadi menjelang waktu sholat atau pas waktu awal sholat, ada yang jual, ada ditemukan air. Maka gak boleh tayamum. Karena tayamum sifatnya rukhsah, keringanan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, wa man tawaffarat fihi asbabu tayammumi laisa lahu ayatayammama lis-salati al-fardhati illa ba'da dukhuli waqtiha. Nah, orang yang telah terpenuhi sebab-sebab tayamum tadi, ya, seperti sakit, bepergian jauh, nggak dapetin air, ada air kurang, nanti dia bisa mati di perjalanan, ya. Dia nggak boleh langsung bertayamum untuk sholat wajib, kecuali setelah masuk waktu sholat wajib tadi. Ya. Barakallahu fikum. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan wa aina ma adrakatni as-salatu tamassahtu wa shallaitu. Setiap kali waktu sholat mendatangiku, setiap kali aku berjumpa dengan waktu sholat, aku bertayamum, lalu sholat. Jadi pas waktu sholatnya itu masuk, bukan sekarang sebelum waktu masuk waktu sholat. Paham ya maksud saya? Itu syarat yang kedua. Ya. Nah. Maka kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, faqad dallat ar-riwayatani ala anna tayammuma yakunu 'inda idraki shalah wa la yakunu ya idrakus shalah wa la yakunu idrakus shalah illa ba'da dukhuli waqtiha li'anna tayammuma mu'tabira taharatan lidarurati.
wala darurata qabla dukhulil waqti. Nah, kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu dilakukan ketika waktu sholat telah tiba. Ya. Dan sholat tidak dikerjakan kecuali waktunya telah masuk, telah tiba. Hal ini karena tayamum merupakan sarana bersuci ketika darurat saja, ketika tidak ada air. Maka sedangkan sebelum waktu sholat tiba bukan waktu yang darurat. Jadi tayamum bukan hanya bisa menggantikan wudhu, bahkan bisa menggantikan mandi janabah. Misal seseorang mimpi junub di malam yang dingin, dalam keadaan dia demam. Waduh, udah dingin, demam lagi. Dia lagi di gunung, demam, dingin. Junub, mimpi basah. Kalau dia mandi, mati dia itu. Lagi demam, dingin, di gunung. Coba gimana bayangin? Hah? Bisa mati nggak? Bisa. Di masa Nabi ada yang begitu, sahabat. Dia terluka kepalanya, tidur, mimpi basah, dingin. Dia tanya ke teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan? Ya, apakah kalian mendapati ada rukhsah buatku? Kata teman-temannya, enggak. Wa anta taqdir al-ma. Kamu bisa kok pakai air. Mandi dia, mati. Akhirnya Rasulullah SAW setelah diberitahu itu marah Nabi. Qatalahu, kata Nabi, qatalu. Mereka telah membunuhnya nih berarti. Diajarkan oleh Nabi, kalau lagi begini cukup tayamum. Amr bin As dulu diajarin oleh Nabi, ketika junub gak ada air, tayamum. Jadi tayamum bukan cuma menggantikan wudhu, bahkan bisa menggantikan mandi janabah. Bahkan dulu ada seorang sahabat jadi imam sholat dengan tayamum ketika dia junub. Jadi imam sholat lagi. Dia junub, gak ada air, tayamum. Jadi imam sholat. Ya. Mas Yuda pernah gak? Junub, gak ada air, tayamum. Itu sholat. Gak pernah ya. Selalu ada air ya. Nah, ya, nanti kalau tinggal di tempat yang gersang, mungkin akan mengalami. Masa ya Mas Yuda kalau tinggal di tempat yang gersang akan libur juga sama istrinya berhubungan badan. Oh ini nggak ada air nih, udah kita libur aja dulu. Nanti kalau ada air baru berhubungan badan. Ya enggak kan Mas Yuda ya. Lanjut. Ya. Nah air nggak ada, terus gimana? Ya udah, tayamum. Ya, tayamum. Jadi tayamum bukan cuma pengganti wudhu, bahkan dia bisa menggantikan mandi janabah. Berarti berlaku semua tuh orang-orang yang wajib mandi janabah. Wanita yang selesai haid, wanita yang selesai nifas, ya, orang yang mandi janabah, ya karena jima bersenggama dengan istrinya, nggak ada air, nggak ada bisa mandi janabah, maka dia tayamum. Ya, dia tayamum. Nah, kemudian syarat yang ketiga tadi apa? Wa talabul ma', dia sudah mencari air tapi tidak dia temuin. Ya. Jadi jangan dia, ada air enggak? Enggak ada, tayamum aja. Oh, enggak bisa kayak begitu. Enggak boleh. Dia cari dulu. Ketika dia cari enggak ada, dia pengen beli bahkan. Coba dia jual enggak? Ketika dia membeli itu wajib itu kalau dia mampu. Cari air itu wajib. Dia cari, sudah nggak dapat juga, baru setelah masuk waktu sholat dia tayamum. Ya. Nah yang keempat apa? Ya, wa ta'adzuru istimalihi. Kalau ada air tapi mustahil untuk digunakan. Misal kalau digunakan airnya buat wudhu, nanti dia kehabisan bekal air minum untuk safar dia. Ada air tapi nggak mungkin digunakan.
Berarti ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima apa? Iwazuhu ba'da talab. Ya. Itu tadi. Air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan lain. Ya. Nah, ini syaratnya. Kemudian watturabu tahiru lahu gubar. Nah, sekarang medianya. Media untuk bertayamum. Yaitu turab, tanah yang tahir, yang suci. Yang dia tanah yang suci itu lahu gubar, dia memiliki debu. Jadi tanahnya itu ada debunya. Kalau tanah lengket, nggak ada debunya, nggak boleh dijadikan media untuk tayamum. Tanahnya lengket, lumpur, nggak bisa. Dia mesti tanah yang memiliki gubar. Ya. Baik, barakallahu fikum. Oh iya, tadi mengenai syarat yang keempat ya. Tidak ada air. Ini sering banyak teman-teman yang menganggap enteng. Dia di pesawat atau di perjalanan sholat. Padahal ada air. Dia bawa air kok, air mineral yang dibawa. Dia naik kereta api, ada kok di toilet air. Tapi dia males. Dia tayamum. Ini nggak sah. Kalau dia punya air segini aja, udah digunakan yang wajib-wajib aja. Dia buka, digunakan yang wajib-wajib aja. Basuh wajah sekali, basuh tangan sampai siku 3 kali. Ingat ya, basuh, bukan diusap. Kalau wajah, tangan, dan kaki bukan diusap. Dibasuh. Berarti lepek. Yang diusap itu kepala aja. Ya, udah, sekali aja dia basuh. Kelihatan lepek sedikit wajahnya semua, tangannya dengan air segini, misalkan, udah. Di mana? Di kereta gitu kan. Di pesawat. Ntar jadi basah. Nanti bisa ke toilet di pesawat atau di kereta. Kalau di toilet nggak memungkinkan, penuh orang ngantri, ya udah di tempat duduk aja. Bisa kok, ya tempat-tempat dikit nggak apa-apa lah. Ya, jangan digampangin ya. Jangan digampangin mengenai hal ini. Ya, nanti kita akan bahas mengenai sholat di perjalanan, di bis gitu. Kan sering tuh begitu. Sholat di perjalanan. Dalam mazhab Syafi'i, sholat wajib ini bukan semua mazhab. Sholat wajib itu wajib berdiri. Wajib berdiri. Ketika nggak memungkinkan berdiri, karena di bis, ya, setelah kita berwudu, kalau ada air, ya, kalau nggak ada air ya tayamum, kita sholatnya itu hanya untuk ihtiramul waqt, menghormati waktu. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Biasanya ini yang rawan ini maghrib ya, yang rawan maghrib. Kalau isya kan waktunya panjang. Kalau maghrib kan sejaman doang. Masuk maghrib di tol, waduh, nggak ada rest area pula, nggak bisa disuruh berhenti juga sopirnya, nggak bisa, pinggir wah nggak bisa ini, macet. Ya udah, kita sholat menghormati waktu itu aja. Ada air berwudu dikit di situ, kita sholat di situ, nggak bisa berdiri, duduk kan, nggak bisa berdiri. Nah, nanti setelah antum sampai rumah, ulang lagi 3 rakaat. Ini yang difatwakan oleh para ulama Syafi'iyah. Kalau isya'nya kan waktunya panjang. Ini kalau dapetin kasus begitu. Bagi teman-teman yang naik kendaraan, apakah jemputan atau sedang safar, begitu. Pernah nggak kayak gitu, Pak Bayu? Hah? Nah, enggak. Itu di jamaah itu, kalau kita nggak bisa sama sekali untuk sholat karena misalkan di kereta ya, yang padat merayap itu, kita nggak bisa sama sekali. Nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau kita bergerak, jatuh kita. Gitu. Selama masih memungkinkan,
Kita sholat di situ, duduk. Ya, sholat duduk yang rukuknya lebih sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Nanti sampai tempat tujuan, ya kita ulang maghribnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tidak sekedar di jamak. Di jamak itu kalau kita memang nggak memungkinkan sama sekali berdiri di bis yang padat, nah itu nanti di jamak. Ya, di jamak. Baik. Nah, tadi berikutnya tadi tanahnya itu ya tanah yang suci dia memiliki debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Nah, apabila debunya itu ternyata bercampur dengan kapur, bercampur dengan pasir, maka dia tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi tanah, mesti tanah. Ya. Berarti debu-debu yang di jok mobil itu gimana dong? Enggak bisa jadi tayamum. Yang ada di jok-jok pesawat bisa enggak? Enggak. Itu bukan media untuk tayamum. So'i dan thayyiban itu kata para ulama madhab adalah turabun tahirun lahu gubarun. Ya, sebagian orang mentafsirkan semuanya sampai di sini debunya ini. Nah, itu nggak bisa. Baik. Nah sekarang berikutnya, ya kita membahas walladhi yubtilu tayammuma salah satu asya'ah. Nah yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama ma abtalal wudu'ah. Yang pertama yaitu segala hal yang membatalkan wudu. Semua hal yang membatalkan wudu, apakah keluar ya sesuatu dari kemaluan depan belakang, baik cair, padat ataupun angin, itu maka batal semua. Ya, maka batal semua. Tayamum juga demikian. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang kedua, ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Melihat air di luar waktu sholat. Ya, melihat air di luar waktu sholat. Ya, ingat kemarin tayamum baru boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat baru dia boleh tayamum. Karena tayamum hakikatnya adalah rukhsah atau keringanan alias darurat. Yang namanya darurat dia dapat dilakukan ketika sudah masuk waktunya. Artinya sebelum masuk waktu sholat, seseorang itu mesti cari dulu air, walaupun dia mesti membelinya kalau dia memang punya kemampuan untuk membeli air. Nah, di luar waktu sholat dia melihat tayamum, ada air yang cukup untuk berwudu, maka batal tayamumnya. Ya, yang ketiga ar-riddatu, kemurtatan. Kalau dimurtad batal tayamumnya. Ya, nah ini kita bahas kalau segala hal yang membatalkan wudu, ini sudah waktu itu di pembahasan wudu. Sekarang yaitu ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Melihat air di luar waktu salat. Ya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha mengatakan ai fi ghairi halis shalah. Yaitu ketika dalam selain keadaan salat, pada saat tidak sedang salat. Ya. Wa qabla dukhuli fiha. Sebelum mengerjakan waktu sholat. Sebelum mengerjakan waktu sholat, ya sebelum mengerjakan, ini misalkan nih sudah masuk waktu sholat, tayamum, ada air, batal tayamumnya. Ya, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna sa'ida at-tayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya debu yang tayyib, debu yang baik, yang bersih, itu adalah tahurul muslimi, sebagai sarana bersuci kaum muslimin. Wa illam yajid al-ma'a, ya, wa illam yajid al-ma'a 10 sinin, walaupun si muslim tadi tidak mendapati air selama 10 tahun. Selama 10 tahun nggak nemu air, dia boleh tayamum sebagai pengganti wudhu dia, bahkan sebagai pengganti mandi janabah dia. Ya, pada pertemuan yang lalu juga telah disebutkan
bahwa orang yang tidak mendapati air dalam keadaan junub, maka dia tayamum. Atau kalaupun ada air namun dia berbahaya kalau menggunakan air, maka dia wajib tayamum. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "Wa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratah fa inna dzalika khairun." Nah, apabila dia sudah menemukan air, maka dia mesti bersuci ya dengannya, karena air itu lebih baik. Ya, kalau dapat air ya air. Ya, karena tayamum hakikatnya adalah darurat. Nah, yang berikutnya, yang tadi adalah orang yang murtad yang ketiga. Kalau di tengah tayamum murtad dia, maka batal tayamumnya. Dia mau masuk Islam lagi, maka syahadat lagi, ulang lagi tayamumnya. Tayamum yang tadi sudah batal. Paham sini nggak murtad? Ya, taib, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh ya, Abu Syuja, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wa sahibul jabair. Nah, orang yang menggunakan jabr, menggunakan perban, menggunakan gips ya, menggunakan atau di kepalanya ada apalah kain yang menutup karena lukanya. Ya, kapas, tensoplas dan yang lainnya, yang memang lukanya itu mesti dilindungi, jangan sampai terkena air atau yang lainnya, kalau enggak malah tambah gawat lukanya. Nah, orang yang pakai perban untuk menutupi luka, yamsahu 'alaiha, boleh mengusap perban itu. Ya, diusap perban itu, diusap aja, wa yatayammamu, dia bertayamum, wa yusalli, dan dia kemudian sholat. Wala i'adata alaih, tidak perlu diulang sholatnya. Ya, atau wala i'adata alaih, tidak boleh mengulangi usap tersebut. Ya, in kana wada'aha ala tuhrin. Ya, meskipun pada saat merekatkannya ia dalam keadaan suci. Ya, ia tidak boleh mengulangi usapan tersebut meskipun pada saat merekatkannya atau meletakkan perban tadi dia dalam keadaan suci. Nah, Syekh Mustafadib Al-Bugha mengatakan ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya, disebutkan di sini qala kharajna fi safarin, kami pernah melakukan suatu safar. Ya, fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sih. Ada salah seorang di antara kita yang terkena batu, kemudian dia terluka di kepalanya. Ya, dia terluka parah. Baik, ini yang kisah yang sering kita sebutkan. Summa ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajidu li rukhsatan fit tayammumi. Kemudian ketika dia udah luka kepalanya diperban, malam harinya dia ihtalama, mimpi basah. Kemudian sebelum subuh dingin, dia lagi sakit itu. Dia berkata kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, kalian dapetin ada rukhsah keringanan nggak buat saya untuk tayamum, supaya saya nggak mandi junub. Faqalu, teman-temannya mengatakan, ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Ya, kita nggak dapetin ada keringanan buat kamu. Kamu bisa kok pakai air. Ya, faktasala famata. Akhirnya orang ini benar-benar mandi junub di malam hari yang dingin dalam keadaan dia sedang luka. Akhirnya dia mati. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika atau ukhbira bidzalika. Ya, maka tatkala ya kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Nabi kejadian tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ai as-su'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah, mereka telah membunuhnya ini. Ya. Nanti Allah akan membalas membinasakan mereka. Ya. Kenapa mereka enggak bertanya apabila mereka enggak tahu? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Maka Nabi jelaskan, inna makana yakfihi ayatayammama. Padahal cukup bagi dia ketika dia sedang dalam keadaan pakai perban, malam hari dia mandi janabah, cukup bagi dia bertayamum aja.
wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirfatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadi. Ya. Oh, udah cukup dia bertayamum aja, lalu membalut lukanya dengan perban atau ditutupi dengan kain atau pakai apa. Ya. Kemudian dia usap balutannya, kemudian dia membasuh seluruh badannya. Ya. Jadi yang anggota tubuh yang memang luka nggak usah disiram. Nggak usah disiram. Kalaupun dia mau mandi, mandi aja, tapi anggota tubuh dia yang kena luka itu jangan disiram. Ya, cukup ditayamumkan. Nah, kemudian wa yatayammamu likulli faridatin. Ya. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafili. Satu kali tayamum hanya diperkenankan untuk satu kali sholat wajib. Ingat ya, satu kali tayamum hanya diperkenankan untuk satu kali sholat wajib. Maghrib dan isya nggak boleh satu tayamum. Maghrib satu tayamum, isya satu tayamum. Nggak boleh satu tayamum untuk sekian sholat wajib. Namun, ya, wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Namun boleh untuk sholat sunnah lebih dari satu kali pakai tayamum sekali. Misal orang mau tahajud, mau taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Ya. Dia tayamumnya sekali, itu udah boleh. Itu udah boleh ya. Baik, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha, rawa Al-Baihaqi bi isnadin sahihin. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar qala. Ia mengatakan, "Ya tayammamu likulli salatin wa illam yuhdis." Seorang bertayamum untuk setiap salat wajib. Ya, illam yuhdis, jika selamat meskipun ia tidak berhadas. Walaupun dia tidak berhadas, masuk waktu salat wajib berikutnya, tayamum lagi. Ini mungkin kejadian lagi, mungkin yang kalau maghrib isya walau berdekatan tapi ada jangka waktu. Ini sholat jamak. Misalkan antum safar, antum jamak, apakah jamak takdim atau takhir? Ya, maka tayamum. Nggak dapat air, tayamum. Baru iqamah, sholat zuhur. Setelah salam mau langsung sholat asar. Karena kondisinya nggak ada air tadi tayamum, maka tayamum kembali. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa arada fil bab asaran an Aliyin, ya. Wa aurada fil bab asaran an Aliyin wa Amr ibn al-As wa Abdullah ibn al-Abbas. Ya. Nah, Al-Baihaqi pun juga menyebutkan asar riwayat-riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dari Abdullah bin Abbas. Wa qaulu sahabi fi misli hadza lahu hukmul hadis al-marfu' ila nabi. Nah, perkataan sahabat seperti ini maka itu disandarkan kepada hadis yang marfu' yang disandarkan kepada Nabi. Ya, li'annahu la yuqalu birra'i wal ijtihad. Karena ini tidak disampaikan dengan pendapat sendiri, ijtihad sendiri. Tadi yang saya sebutkan atau yang disebutkan di kitab ini, tayamum sekali untuk waktu sholat. Waktu maksud sholat berikutnya tayamum lagi, itu memang bukan dari Nabi, tapi dari sahabat. Tapi sahabat yang mengucapkannya itu bukan cuma satu. Ya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Amr bin al-As. Nah, nggak mungkin sahabat ini berinisiatif, kamu masuk waktu sholat lagi, tayamum lagi, nggak mungkin. Pasti ini disandarkan kepada Nabi, marfu istilahnya. Marfu dalam ilmu mustalah disandarkan kepada Nabi, bukan marfu dalam ilmu nahwu ya. Nah, paham nggak sini? Ya.
Itu memang ucapan sahabat, tetapi sahabat nggak mungkin dari kantongnya sendiri. Apalagi ini perkara yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya. Nah, selesai pembahasan tayamum. Ya, nanti boleh dikumpulkan terkait soal jawab terkait pembahasan tayamum. Maghrib jam berapa? Udah masuk? Sudah, baik, nanti kita lanjutkan habis Isya. Ada info, habis Isya, habis maghrib kita praktek sedikit sholat jenazah. Ya, informasi dari Pak Bayu. Karena kemarin sudah kafanin udah, mandiin udah, tinggal sholatin dan nguburin. Kalau nguburin ya nggak ada ya, susah prakteknya. Mana? Kuburin di mana? Kan susah lahatnya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.